Yo guys, balik lagi bersama gue Randy Dan gue Vincent. di Konspirasi Ngopi. Seruput lo kopinya. Anjing panas. Langsung melepuh mulut anjir. Gak bisa diseruput ya? Ya bisa tadi dikit. Sengaja tuh gue masukin air panas biar mulut lo tidak pedas terhadap pemerintahan. Biar mulut lo tidak pedas terhadap Dinsos. Iya. Saya pro Dinsos ini. Oh gitu ya. Dinas Sosial Keiblisan Los Santos ya. Iya. Gitu. Yo, yang lagi rame saat ini adalah pembulian, Bre. Pembelian apa tuh? Pembulian mobil mewah. Pembelian Gitu. itu mah atuh, Kang Iya, ini. Randy. Jadi gue kemarin lagi buka TikTok Konspirasi Ngopi kan. Ya, Nah, di situ di FYP-nya tuh lewat pembulian lah. Oke. Pembulian yang terjadi di Jawa Timur. Correct me if I'm wrong ya, tapi yang gue baca seingat gue tuh di Jawa Timur dan pembulian itu terjadi di kalangan anak SMP. Oke, kenapa lu bisa bilang SMP? Karena mereka pakai baju SMP gitu. Yes, pakai baju SMP. Oh. Dan pelakunya sudah diamankan, sudah tertangkap oleh polisi gerak cepat nih memang nih. Gerak cepat sudah ditangkap, sudah diamankan lah gitu. Tapi berarti gue juga bingung ya. Ntar kalau ini dia pasalnya apa? Tetap ini ya penganiayaan, tapi ini versi anak-anaknya gitu kali ya. Yes, pasti penganiayaan sih. Tapi kan maksudnya kalau kayak gini biasanya gue juga nggak tahu ya treatmentnya ya. Kalau masih di bawah umur tuh ada penjara juga, tapi penjara khusus anak-anak gitu loh. Harusnya ada ya, harusnya. Ada. Harusnya Dia ada kayak ya? semacam tempat rehabilitasi untuk anak-anak gitu, yang emang kayak pesantrennya gitu loh, Bre. I see. Ada. Cuman memang nggak se ekstrim yang penjara pada umumnya gitu loh sebenarnya. Supaya dia dididik untuk bisa menjadi the next Alex Bizar. Bisa kan? Atau inilah KJ. Wis, ngeri. Kalau KJ mah petarung beneran loh. Ya makanya dididik kan, daripada dididik dia ya. ngebully orang mending dididik. Iya, tapi kalau orang seperti itu lebih cocok menjadi Alex Bizar. Ya untungnya masih di umur belia kan, jadi masih Seumur bisa belia. dibentuk lah. Kayak Siap. Ya mudah-mudahan generasi penerus bangsa orang-orang seperti itu bisa berkembang lah. Amin. Walaupun saya pesimis. Oke, ini pas banget nih timingnya nih. Ya, apa tuh? Ya Kenapa? sudah kita janjikan ke teman ngopi. Oh iya benar, ke teman ngopi ya. Ini bentar lagi. Ini kita ngeteknya FYI tanggal 28 ya? Tanggal 28. 2 hari lagi, Bre. 2 hari lagi. Apa tuh? Tanggal 30 ada apa? G30S PKI. Di episode kali ini Mhm. kita akan menyuguhkan sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh Teman-teman ngopi. Banyak banget yang request ya. Banyak. Terakhir siapa sih? Lupa gue namanya. Ogi. Ogi Herdiana. Halo Mas Ogi. Wah, Manggilnya Mas ya kali ya? Mas ya. Mas Ogi. Ini dia request Anda ya kan. Jangan lupa Saweria. Iya, karena Anda sudah membawa kami ke jurang. Tapi sebenarnya gue berani karena saat ini pemerintahan Pak Jokowi ini wah demokrasi banget, Bre. Iya, jadi freedom of speech-nya sangat diangkat Sangat gitu. diangkat. Benar. Jadi kita gas lah ya. Gas aja langsung. Tapi sebelum itu, Bre. Jadi banyak nyamuk anjir. Waduh, sorry Chen. Gua lupa nyemprotin semprotan di sini, Bre. Semprotan apa? Wah, ini semprotan bisa mengusir koruptor, Bro. Wah, Bentar, gua anjir. ambil dulu ya. Anjir. Gue semprotin nih, Bre. Ya. Wus. Jadi pada hilang anjing nyamuknya. Ah, kan? Lo Pada- tahu jadi nggak pada kenapa hilang? hilang? Karena produk ini mengandung Aha. ekstrak daun serai, Bro. Daun serai. Yes. Oh, ini nyamuk-nyamuk jadi pada hilang kayak koruptor-koruptor yang meninggalkan pengadilan nih. Yes, gila lu. Jangankan nyamuk, koruptor pun hilang kalau disemprot pakai ini, Bro. Gila, ini sakti banget nih. Apa nama produknya, Bre? Nama produknya adalah Citronello Body Shop. Wow, bagus banget ya. Ini bisa selain menghilangkan nyamuk, terus apa lagi, Bre? Oke, jadi kalau untuk semprotan ini memang fungsinya untuk menghilangkan nyamuk. Lo bisa juga untuk minyak urut dan sebagainya. Wanginya enak banget. Enak ya? Enak banget wanginya. Nah, di Citronello Body Shop ini ada berbagai macam produk, Bre. Ada body shop, ada minyak urut, ada semprotan, ada karbon. Lengkap ya? Lengkap, men. Wah, lengkap banget ya. Bagus banget Citronello ya. Yes. Mau belinya di mana caranya? Belinya langsung aja main ke IG-nya Citronello Body Shop atau ke TikTok-nya Citronello Body Shop, atau kalau yang suka belanja di Shopee main juga di Citronello Body Shop. Wow, ini satu-satunya solusi one stop body shop. Wah, Bener gak? gila, bener. Iya, Dan wah, lagi bagus banget. ini adalah produk asli Indonesia. Oh iya, bener banget. Cintailah produk-produk Indonesia. Logat lo salah.
cintailah produk-produk Indonesia. Tapi lucu ya, itu ambigu ya, maksudnya yang ngomongnya orang Cina keturunan gitu ya. Aduh, lucu tuh. Tapi bagus banget ini produknya, Bre. Gue pengen beli. Katanya juga ada promo, Bre. Ada promo di Shopee ya kalau di nggak salah. Shopee. Wah, abis ini gue langsung beli, Bre. Sekarang gue beli. Langsung. Check out teman ngopi. Yoi. Citronello Body Shop. Oke, Bre, kita langsung masuk aja, Bre. Oke, sebelum kita membahas topik ini lebih lanjut, gue pengen teman ngopi untuk standby di posisinya masing-masing. Kalian harus buat kopi, siapin kacang, karena pembahasan ini bener-bener akan di luar Nurul. Wow. Pertajam analisa lo. Perkuat dengan Cocok Logi. Oke, buat teman-teman ngopi, untuk episode G30 SPK ini mungkin kita akan membahasnya dengan beberapa sudut pandang berbeda yang diajarkan oleh buku sejarah kita. I see, baik. Tapi ini referensinya ada ya. Jadi Referensinya ntar kita bisa taruh ya. Yes. Jadi kita bukan ngomong bullshit nih. Ini kan bener-bener ada referensinya gitu. Yes. Dan satu lagi sih Bre yang gue minta sih buat teman-teman ngopi ya. Dan gue percaya maksudnya dari ribuan subscriber kita, anjay. Dari ribuan subscriber sombong dikit kita. boleh ya? Ya enggak sombong tapi bener kan? Yes. Kok sombong sih Bre? Gue ngomong fakta kok gitu. Gue minta ya, dan gue percaya juga buat teman-teman, pastinya subscriber kita ini adalah open minded pastinya. Open minded dan gue percaya itu, dan pastinya akan terbuka lah dengan pemikiran-pemikiran baru gitu yang memang tidak di blow up oleh media begitu. Yes. Oke. Jadi faktanya adalah G30 SPKI telah ditelaah oleh puluhan bahkan ratusan sejarawan yang meneliti fakta yang sama di tempat yang sama, namun menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Oke, kesimpulannya beda-beda nih. Yes. Oke. Nah, ini kan menunjukkan betapa rumitnya nih peristiwa G30 SPKI ini nih. Ya, kompleks banget. Oke, gitu. benar. Dan satu hal yang pengen gue tekenin ke teman-teman ngopi, Bre, bahwa gini, masyarakat akademik tuh terbiasa dengan perbedaan pendapat, gitu kan. Jadi nggak perlu tuh dituduh ketika kita misalnya pendapat kita pro ke A, janganlah dituduh kita tuh bener-bener berpihak pada A. Iya, karena di sini kita nggak punya kecenderungan atau indikasi apapun untuk memihak manapun, karena ini kan kita hanya mengangkat dari sisi apa yang disampaikan si peneliti tersebut gitu. Jadi ya kita berusaha netral aja lah. Kita kan ngebawain referensi aja. Yes, gitu. Benar. Pokoknya teman ngopi, simak baik-baik penjelasan kita ya, dan jangan berpikiran kita pro si A, si B, si C. Iya. Kita pro Jokowi. Benar. Ya kita menjunjung tinggi pemerintahan yang sekarang yang absolut. Cuaks. Benar. Lo iya. bener dong. Bener. Dimana lah sekarang lagi pemerintahannya presiden siapa? Ya memang kita harus dukung. Harus dukung dong. Mantap. Karena kan dipilih oleh rakyat sendiri. Benar. Kedaulatan rakyat. Mantap. Oke, gue masuk Bre ke kronologi G30 SPKI. Kronologinya hal ini terjadi di tanggal 30 September 1965 pagi. Jadi pada pagi hari tanggal 30 September 1965, sekelompok perwira militer yang tergabung dalam kelompok G30S melakukan serangkaian aksi penculikan terhadap sejumlah jenderal dan perwira tinggi militer di Jakarta. Oke. Dan jenderal-jenderal yang diculik adalah Jenderal TNI Ahmad Yani, Mayor Jenderal Siwondo Parman, Brigjen TNI Donald Ishak Panjaitan, Maijen MT Haryono, Maijen R. Suprapto, Maijen TNI Sutoyo Sisumiharjo, dan Kapten Pierre Tendean. Oke, jumlahnya 7 orang ya? Ada 7 orang, Bre. Itu yang monumennya di Lubang Buaya bukan sih? Bener. 7 pahlawan revolusi ya kan dibilangnya kan? Yes, yang deket sekolah. Iya, tapi bener. Jadi kalau gue Bre, ini intermezzo ya. Yes. Jadi kalau misal cabut nih dari sekolah, deket Bre, itu tuh gue nggak perlu bayar. Oh, serius loh? Iya, jadi itu perbatasan tembok sekolah gua itu langsung perbatasan sama ini monumen pahlawan revolusi itu. Oh alah. Jadi ada jalan kampungnya. Ada jalan kampungnya. Iya, gue biasa kayak gitu. Lo berarti kalau cabut ke situ lo merenungin pahlawan-pahlawan ya. Bener.
Di situ saya meratap, saya menangis. Ini baru gue demen nih. Lo nggak apa-apa cabut bre kalau lo meratap seperti itu bre. Iya kan berarti gue itu melakukan praktek tuh. Yes. Gue tidak hanya belajar doang teori sejarah, tapi gue juga tetap meratapi dan merenungi. Gila, siap-siap nih anak muda coblos Sphinx nih. Yoi, kita tuh nasionalis. Bajingan. Oke, gue lanjut ya. Nah, setelah kejadian penculikan itu, bre, di 30 September malamnya, di tengah ketegangan yang meningkat, Jenderal Soeharto muncul sebagai pemimpin pemberontakan terhadap G30S. Nah, pembersihan dan tindakan balas dendam di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto, pasukan militer mulai memberantas kelompok G30S dan PKI. Kudeta G30S dipandang sebagai ancaman serius terhadap stabilitas negara. Nah, terjadi juga pembersihan massal yaitu Operasi Trisula pada bulan Oktober dan November 1965 di seluruh Indonesia dengan ribuan atau mungkin puluhan dan ratusan ribu orang terlibat dalam G30S dan dianggap sebagai musuh negara. Dan setelahnya kita tahu bahwa terjadinya masa Orde Baru. Oke, Orde Baru berlaku setelah itu ya. Yes. Ini kronologi singkat dari peristiwa G30S. Kenapa sih gua nggak ceritain secara detail? Karena mungkin teman-teman ngopi juga udah pada tahu nih. Udah pada tahu lah jelas. Udah nonton filmnya segala macam gitu kan. Dan udah umum lah ditemukan di artikel-artikel berita apapun lah. Kalian bisa nyari sendiri. Dan sekarang yang paling menarik adalah kita bahas siapa sih dalang dibalik peristiwa G30S. Oke. Bre, jadi tau gak lo Bre? Ini tuh ada beberapa peneliti yang menghasilkan hipotesis yang mengatakan bahwa ternyata dalangnya PKI ini adalah Inggris. Hah? Iya. Inggris dan Amerika spesifiknya. Iya. Nah ini coba gue jabarin ya, gue ceritain kenapa bisa hipotesis ini muncul. Jadi dikatakan bahwa Inggris dan Amerika ketika itu dan negara barat sebelumnya menyetujui kemerdekaan Indonesia karena Indonesia itu berjuang melawan komunis katanya. Yes. Namun seiring berjalannya waktu Indonesia makin dekat dengan komunis, khususnya setelah Bung Hatta resmi keluar dari pemerintahan di tahun 1956. Oke. Gitu. Oh emang si Bung Hatta itu kan keluar dia dari pemerintahan kan, khususnya setelah dibentuknya DPR deh kalau gua nggak salah ya. If I wrong, tapi setelah dibentuknya DPR segala macam akhirnya Bung Hatta tuh keluar. Kenapa sih Bung Hatta keluar? Karena memang dia nggak kuat bro dengan kepemimpinan Soekarno lah. Soekarno dianggap Hatta tuh terlalu otoriter dan egosentris. Oke. Yang which is sebenarnya di sisi pandang kita ya wajar sih. Wajar ya. Maksudnya ya gitulah. Tapi pada dasarnya sih yang kalau gue lihat Bung Hatta ini memang sangat nasionalis dan sangat demokratis. Yes. Kalau dari sisi paham gue bisa melihat itu ya. Pak Soekarno sendiri memang terkenal dengan paham kirinya gitu. Bener banget. Jadi memang sebenarnya seimbang ya, bagus banget ya. Bung Hatta sama Bung Karno emang seimbang bagus gitu. Balance, makanya kan balance. Sebelum Bung Hatta keluar tuh pemerintahannya tuh should be fine. Ya. Tapi pada akhirnya beliau memutuskan cabut gitu kan. Yes. Jadi lebih condong ke kiri gitu. Lebih condong ke Aidit. Oke. Nah, jadi dikatakan bahwa Inggris dan Amerika tuh sangat antusias ternyata untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno. Makanya dari itu kan terkenal Presiden Soekarno ini juga sangat anti barat. Anti barat. I see, gue inget jadi tuh. Apa? Kus Plus di penjara sama Bung Karno. Iya, gara-gara dia berdandan seperti Beatles, bernyanyi seperti Beatles. Dan bahkan sampai ke akar-akarnya. Sampai rootnya. Kan ketika itu dikeluarkan juga kan keputusan Presiden Soekarno sebagai panglima tertinggi untuk memusnahkan Freemasonry di Indonesia kan. Dia ngeluarin keputusan Presiden untuk melarang organisasi Freemason yang memang pada dasarnya kan mereka sangat menjunjung tinggi liberalisme. Bener. Gitu. Jadi ya kita udah bukan rahasia umum lagi kalau bahwa memang Presiden Soekarno ini mempunyai paham yang agak ke kiri. Yang which is nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Semua orang kan punya paham yang berbeda-beda. Benar. Dan di mana ketika si kiri itu muncul, si kanan itu akan muncul juga, sama seperti yang terjadi juga di kalau di negara lain tuh ada di Kuba juga gitu, Bre. Iya. Ketika Fidel Castro muncul, di situ US melakukan intervensi masuk gitu kan. Ya karena memang pada dasarnya kan ini sebenarnya kalau bisa dibilang kiri lawan kanan aja. Jadi si kanan nggak mau lah ntar negara ini akan ke kiri-kirian gitu. Perang ideologi lah. Perang ideologi seperti itu.
Oke, lanjut. Tetapi belakangan si Inggris tuh kayak jadi marah karena si Amerika tuh terus-menerus memberi bantuan ekonomi pada Indonesia. Nah, terus si Inggris pada akhirnya memutuskan mengambil jalan sendiri, yaitu sebuah keputusan yang disambut positif kabinet Amerika karena Amerika sedang fokus pada perang Vietnam. Nah, terus dikatakan juga di situ seolah-olah tuh Pak Karno nih jadi seolah-olah kayak otoriter dan egosentris. Di mana dengan paham ke kiri-kiriannya itu dia rada ke otoriteran lah gitu. Nah, padahal saat itu Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi. Masalahnya di situ, Bre. Masalahnya di situ. Maksud gue, kalau mau kita bilang pemimpin yang egosentris dan otoriter, Hitler juga, Soeharto juga. Loh iya. Tapi rakyat makmur. Benar. Ini gue ngomong inilah konteksnya Hitler aja lah. Oke. Jadi bahkan ketika sebelum dia menjabat pun, Jerman ketika itu bukan apa-apa di Eropa. Tapi semenjak si Hitler menjabat, yang memang terkenal dia tuh sangat saklek, kaku dan sangat lurus orangnya, Bre. Dimana dia melakukan kebijakan pornografi dilarang. Wow. Pornografi dilarang, rokok dilarang, segala yang berbau dengan kebarat-baratan dihapuskan. Wow. Di situ juga tadinya Jerman di Eropa tuh bukan apa-apa. Semenjak pemerintahnya si Hitler menjabat, berapa tahun kemudian dia menjabat, dia bisa memproduksi mobil hasil karya mereka sendiri. Wow. Volkswagen, dan di bidang penelitian Jerman jadi nomor 1. Yes, correct. Setuju itu gue. Di zaman Hitler. Karena apa? Ketika sebelum si Hitler menjabat, korupsi merajalela. Dia naik, dihancurin semua mafia-mafia korupsi. Berarti tangan dingin Hitler yang merubah itu ya? Iya, karena kan dia memang terkenal kaku banget, Bre. Apa saklek banget gitu loh. Dia gak suka nih yang kayak gini-gini nih gitu. Jadi kalau mau dilihat, dia bener-bener pahlawan yang membawa kemajuan untuk masyarakatnya juga di Jerman. I see. Kayak gitu. Jadi bisa dibilang kan memang pada dasarnya kan sebuah negara itu bisa dikatakan sebagai negara yang maju adalah ketika masyarakatnya makmur gitu. Yes. Nah, memang ini yang tidak terjadi ketika itu. Pada dasarnya di sejarahnya juga dikatakan bahwa saat itu tuh Indonesia mengalami krisis pada tahun 1956 sampai 1965, cukup lama ya. Iya. Kayak gitu. Dan puncaknya di tahun 1958 itu terjadi inflasi sampai dengan 600%. Wow, ini yang kita bahas di episode Soeharto tuh waktu itu. Yes, benar, 600%. 600%. Itu sebenarnya penyebabnya kan karena memang pada saat tahun-tahun itu Indonesia tuh krisis moneter terus, Bre. Krisis moneter terus ditambah pada saat itu tuh Bung Karno punya mega proyek. Di mana pada saat itu kan negara-negara ASEAN tuh membuat tandingannya Olimpiade. Mereka ngebuat ASEAN. Nah, Indonesia tahun 1962 tuh akan jadi tuan rumah. Semacam kayak SEA Games gitulah ya. Yes, bener, memang SEA Games tuh. Oh, memang SEA Games memang ya? SEA Games yang dibuat. Cuma mungkin namanya pada saat itu bukan SEA Games belum SEA Games waktu itu. Yang dikumpulin kan pemimpin-pemimpin dunia di Bandung, konferensi lah, apa-apa segala macam kan sama Soekarno kan. Nah, jadi uangnya udah lo krisis, uangnya digunain lagi buat ngebangun kayak GBK dan segala macam. Ya, yang sebenarnya kalau mau ditilik bukan urgensinya ke sana. Ya. Ketika itu. Karena kan memang sebenarnya kalau mau dilihat prioritinya apa dulu nih kan gitu kan. Benar. Ya prioritinya perut lapar dulu dong seharusnya kan. Benar. Bukan jalan tol. Siapa itu? Orang Los Santos, Bre. Apakah kereta cepat? Kereta cepat Los Santos. Saya nyapu terus. Lanjut. Oke, nah jadi karena krisis itu dan segala macamnya gitu ya, dan bangsa Barat juga sebenarnya pada saat itu menawarkan bantuan, Bre, ke Soekarno. Oh gitu? Iya. Nawarin bantuan tapi ditolak mentah-mentah. Ya iyalah, gitu. Dia anti lah intinya. Anti. Nggak mau gue nerima bantuan dari Barat lah. Nggak ada. Yes, kan gitu kan. Nah, lebih lanjut ya. Hal itu menyebabkan Inggris dan Amerika berdiskusi tentang apa yang harus mereka lakukan terhadap Indonesia. Lebih fatalnya lagi kan Soekarno tuh memutuskan untuk keluar dari PBB. Wah. Karena pada saat itu Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia. Malaysia kan negara bekas jajahan Inggris. Inggris ngebela Malaysia dong. Persemakmuran Inggris. Iya. Benar. Gitu. Nah,
lanjut intinya, lagi. Intinya sebenarnya ya, yang kalau mau kita lihat tuh ya sebenarnya Pak Karno nih bener-bener pengen keluar dari intervensi Barat loh. Yes. Pengen lepas dari itu gitu. Yang which is sebenarnya mungkin dari visionnya beliau, dia ingin berdiri di kakinya sendiri. Artinya berdiri di paham yang kita junjung tinggi sendiri, Pancasila. Tujuannya baik banget. Baik banget gitu kan. Nah, terus muncullah keputusan untuk menyingkirkan Soekarno. Ini diinisiasi oleh pemerintahan Macmillan dan direalisasikan sejak pemerintahan Partai Buruh pada 1964 dalam menjalankan misi dari Phoenix Park, Singapura. Jadi agen-agen Inggris, CIA, dan beberapa elit militer Indonesia, salah satunya dengan Ali Murtopo, saling bekerja sama untuk menciptakan situasi yang memadai untuk penggulingan Soekarno. Ini sumbernya ada dari Roland Chellis dalam. Nah, ini ntar kita kasih lah sumber-sumbernya kan. Benar-benar. Nah, lanjut lagi di tahun 1965, Kepala Kementerian Luar Negeri Inggris, Joe Garner, memberi 100.000 pound sterling pada Norman Redway untuk melakukan tindakan apapun dengan cara apapun untuk menyingkirkan Soekarno. Oke. Nah, ini gue ceritain ya. Jadi Norman Redway ini tuh semacam agen, semacam agen yang dia tuh udah kayak James Bond di dunia nyata lah. CIA berarti dia ya? CIA. Oke. Gitu. Nah, Redway ini membuat propaganda sedemikian rupa agar Soekarno terisolisir dari seluruh pengaruh asing, termasuk komunis, dan membuat nama PKI disebut kejam. Cara dia melakukannya dengan menghubungi Ali Murtopo dan Soeharto dengan cara G30 PKI. Ya paling tidak sebenarnya dia mau ngebuat suatu framing ya. Yes, satu framing. Framing terhadap pemerintahannya Pak Karno. Benar. Kayak gitu. Yang seolah-olah sebenarnya kan ini bisa dibilang ini adalah propaganda yang dilakukan CIA yang which is mereka adalah kanan. Benar. Gitu. Jadi seolah-olah mereka mau ngebuat bahwa wah pemerintahan Soekarno tuh gini nih dan PKI itu identik dengan kekejaman. Begitu, kayak gitu. Yang sebenarnya itu kan paham. Itu nggak ada benar atau salah, bre. Paham itu kan gimana ya? Kan tergantung si yang menggunakan kan kayak gitu. Yes. Cuman kan memang di framing sama si kanan untuk dibuat seolah-olah kiri itu jahat gitu. Yes. Gitu. Benar. Gitu. Jadi ya CIA gimana ya? Wajar. Dari teori inilah muncul beberapa teori lanjutan yang bilang Pak Harto itu adalah agen CIA. Oh. Gitu. Karena kan si Norman Redway ini menghubungi Pak Harto. Oh, karena itu. Karena muncul teori Soeharto adalah CIA. Ya nggak heran ya kenapa bisa dibilang sebagai agen CIA, karena mungkin lebih tepatnya dia dihubungi oleh agen CIA. Kan belum tentu juga agen CIA kan, padahal tentu. Kan sebenarnya ya mungkin cuman dengan mudahnya kita kan bilang seperti itu gitu. Nah, itu tadi teori pertama, Bre. Sip. Gitu, teori pertama. Jadi G30 ini didalangi oleh Inggris. Oke. Ini benar. Ada teori kedua. Teori kedua, pelakunya adalah PKI. Dan ini adalah teori yang dipegang resmi oleh pemerintahan Republik Indonesia sampai dengan saat ini. Gitu. Jadi PKI ini kan digambarkan sebagai partai politik yang tidak nasionalis, Bre ya. Memang. Bahkan menurut Vladimir Lenin dalam bukunya The State and Revolution, tujuan dari revolusi komunis adalah menciptakan masyarakat proletariat komunis secara global. Dan lebih lanjut dari itu menciptakan masyarakat komunis tanpa kewarganegaraan. Ini mungkin bisa dibilang kayak gini gak sih? Komunis itu adalah suatu society, kumpulan masyarakat yang tidak percaya kepada negara, tapi percaya kepada komunitasnya saja, seperti itu. Yes, bisa dibilang kayak gitu sih. Jadi bahkan mereka kan juga identik dengan pemerataan. Ini dari sisi esensi dan fundamentalnya komunis itu sendiri ya. Jadi mereka terbentuk dari kesetaraan dan kepemerataan seluruh masyarakat. Jadi nggak ada yang kesenjangan sosial tuh nggak ada. Serius Loh, iya dong. Karena kan ketika yang dijalankan komunis sendiri adalah ketika kalau misalnya di situ ada satu orang yang kaya misalnya gitu, lebih kaya dibanding masyarakatnya yang lain gitu, itu akan dikenakan pajak lebih besar. Untuk disumbangkan ke sentral komunisnya atau bisa dibilang negara komunisnya itu untuk dibagikan kepada rakyat gitu. Jadi rata, semua tuh nggak ada yang kaya, semua sama. I see. Kayak gitu. Makanya gue pernah denger katanya kalau misalnya lu tinggal di China gitu, Bre. Jadi semakin lu banyak punya, misal lu punya mobil satu gitu, oke,
itu pajaknya udah gede. Lu punya mobil lagi 2 atau 3, itu pajaknya akan progresif, lebih besar lagi untuk diambil pajaknya dan ya demi kepentingan bersama gitu loh. Jadi dibagi-bagi gitu loh. I see. Sama kan sebenarnya terjadi di Indonesia juga tuh. Pajak progresif, Bre. Iya sama. Iya. Cuma bedanya dibagi ke siapa? Kalau ini nggak ada lah kesenjangan di situ. Jadi memang harus rata, semua tuh sama gitu. Pada dasar itu. Semangatnya itu gitu loh. Semangatnya itu ya. Oke. Oke, gue lanjut ya. Jadi karena paham komunis ini itu tidak nasionalis. Ya. Paham komunis ini tuh selalu berseberangan, Bre. Oh iya dong. Sama jelas. TNI Angkatan Darat. Ya. Yang dimana TNI Angkatan Darat prajuritnya itu dididik harus cinta tanah air. Nasionalis. Oke, benar. Benar. Nah, di tahun 1960-an PKI itu sebenarnya sudah menjadi salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Ya, setuju. Nah, kala itu baik di akar rumput maupun dalam hubungan dekat dengan Presiden Soekarno. Iya, jelas. Itu siapa yang nggak tahu lah. Itu bukan rahasia umum lah. Ya. Ada PKI, ada Nasakom bahkan kan. Jadi memang ya seperti yang tadi kita bilang bahwa presiden ini memang cenderung agak ke kiri. Benar. Gitu. Iya. Gue lanjut lagi. Tapi si partai komunis ini tuh nggak punya senjata. Karena mereka memang bukan partai politik gitu kan. Oke. Nah, that's why mereka tuh melakukan infiltrasi terhadap angkatan-angkatan militer di Indonesia. Seperti memasukkan orang-orang penting lah. Atau mendoktrin orang-orang penting untuk ikut mereka. Seperti contohnya adalah Syams Kamaruzaman yang berhasil mempengaruhi Letkol Untung yang kala itu menjadi pemimpin Cakrabirawa. Gitu. Nah, di sini ada omongan dari Aidit juga. Jadi Aidit itu punya teori bahwa jika PKI memiliki setidaknya 30% kekuatan militer Indonesia, maka ia bisa aman melakukan kudeta. Teori ini kemudian melatar belakangi dibentuknya biro khusus yang menjadikan anggota-anggota angkatan bersenjata sebagai kader PKI. Syam adalah pemimpin dari biro khusus ini. Ini dari buku Runalan Sudurmo dan Rini Sri Muslimin dalam peranan Syam Kamaruzaman dalam gerakan 30 September 1965. Tapi kalau gue boleh tambahin ya Bre, sebenarnya gerakan komunis ya, khususnya paham komunis yang ada di Indonesia cukup unik loh. Karena berbeda dengan komunis yang ada di luar negeri. Berbeda dengan komunis yang ada di misalnya kayak di China, Korea gitu. Korea Utara atau Rusia gitu. Oke. Karena sekitar periode 1960-an ketika itu komunis yang ada di Indonesia itu sangat Pancasilais. Really? Lah, Nasakom, nasionalis, komunis. Nasakom. Jadi walaupun komunis tapi nasionalis. Gitu, tapi pada dasarnya kan memang terbentuk komunis ini kan dari paham Karl Marx kan. Padahal si Karl Marx-nya sendiri akarnya tidak percaya akan suatu negara atau nasionalis itu sendiri memang. Tapi versi Indonesia yang komunis yang Indonesia ketika itu sangat Pancasilais, bahkan pendiri-pendiri komunis itu sendiri ketika itu banyak guru-guru besar Islam. Iya kan? Iya. Iya. Bahkan guru-guru besarnya Soekarno sekalipun kan para kiai. Jadi memang versi komunis Indonesia itu beda. I see. Kayaknya memang versi komunis di seluruh dunia itu mungkin beda-beda. Tergantung. Benar. Iya, karena iya dong. Korea Utara sendiri itu komunisnya komunis yang literally lo nggak boleh menyembah Tuhan. Iya kan? Iya, otoriter parah. Tuhannya ya si Kim Jong Un gitu. Iya. Tapi bisa di Rusia nggak seperti itu. Masyarakatnya banyak yang ke gereja. Benar. Sebenarnya tergantung di mana negara itu berada ya. Jadi ideologi itu bisa diadopsi dan dimodifikasi sedemikian rupa sih. Tergantung budayanya seperti apa kan, kayak gitu. Nah, gue lanjut ya. Di tahun 1965 pada saat itu tuh ada berita yang menegangkan, Bre. Jadi ada rumor yang beredar tuh terkait Soekarno ini sakit-sakitan dan bisa meninggal kapan aja. Tahun berapa itu? Tahun 1965 lah. Oke. Ya. Dan dari cerita itulah yang melatar belakangi si PKI ini bergerak. Buat pasukan Cakrabirawa ini untuk nyulik-nyulik jenderal itu. Karena ada 2 resiko yang mereka miliki kalau memang Presiden Soekarno ini lengser gitu ya. Karena sakit atau karena meninggal gitu. Intinya lengser gitu. Ya, jadi yang pertama adalah kalau Soekarno runtuh,
PKI mungkin saja dilibas gitu kan. Karena pada saat itu yang nge-backingin PKI paling kuat ya Presiden langsung. Dan sebagai Soekarno, panglima tertinggi ketika itu. Yes, karena kan si PKI ini kan clash terus sama Angkatan Darat. Ya benar. Sedangkan Angkatan Darat punya segalanya. Iya benar. Gitu kan. Dan yang kedua adalah ini yang menurut PKI itu paling buruk. Jadi para jenderal-jenderal akan mengambil alih pimpinan negara Indonesia. Kemudian akan menghabisi PKI. Maka daripada itu PKI terlebih dahulu melakukan penculikan terhadap Dewan Jenderal. I see. Takut di otonomi kenegaraan tuh dipegang sama yang dalam tanda kutip kekanan-kananan. Yes. Iya, yang sementara saat itu presidennya ketika itu agak ke kiri-kirian, anti liberal, anti barat seperti itu. Jadi mereka takut gitu ya. Benar, that's why si PKI ini akhirnya merencanakan culik 7 jenderal ini kita bunuh semua lah. Karena mereka yang berpotensi akan menggantikan Pak Karno. Contoh utamanya adalah mungkin kita berandai-andai kalau Jenderal Ahmad Yani tidak meninggal. Ya. Dia orang yang layak untuk menggantikan Pak Karno. Karena jabatannya paling tinggi saat itu, Bre. Secara birokrasi atau hierarki mungkin ya. Jadi memang yang seharusnya menjabat setelah itu adalah jenderal tertinggi ya. Yes, itu. Benar. Kayak gitu ya. Si Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani. Berarti harusnya ya kalau skenarionya demikian, berarti kalau misalnya beliau masih hidup menggantikan Pak Karno jadi presiden selanjutnya. Seperti itu maksudnya. Benar. Oke. Paham. Nah, kan 7 jenderal ini diculik. Sekarang kan versi yang diakuin sejarah oleh Indonesia, penculiknya adalah PKI. Itu kan. Dan yang menculik itu memang yang inilah yang menurut gue peristiwa itu bener-bener kompleks gitu ya. Karena yang menculik si 7 jenderal ini pasukan Cokrobirowo yang saat ini dikenal dengan nama apa? Pas Pampres. Pasukan pengaman presiden yang nyulik, bro. Lah iya. Yes. Oh gitu. Yang nyulik itu pasukan pengaman presiden. Yang nyulik para jenderal. Yes. Yang nyulik para jenderal adalah pasukan pengaman presiden. Iya. Gila. Rumit ya? Rumit, makanya. Ini bener-bener rumit dan kompleks. Kan gini, yang nyulik itu adalah pas Pampres. Dan pada saat itu sudah banyak yang tertangkap dan dibunuh. Sorry. Ini pas Pampres ketika itu belum terbentuk? Atau? Sudah terbentuk. Memang dia pasukannya Soekarno. Pasukan pengamannya Soekarno. Pasukan pengamannya Soekarno. Yes. Ya, dan ketika itu mungkin namanya belum pas Pampres ya. Cokrobirowo. Iya, namanya. Iya. Lalu bertransformasi kemudian jadi pas Pampres. Pas Pampres. Itu. Jadi memang melakukan penculikan itu adalah pas Pampres. Nah, ketua pas Pampres pada saat itu adalah si Letkol Untung. Wah, ribet ini runyam ini. Iya. Makanya setelah itu kan akhirnya si Soeharto kan nangkep-nangkepin tuh, Bre. Nangkep-nangkepin si yang terlibat lah. Letkol Untung dicari sampai akhirnya Letkol Untung ketangkep ya kan. Ketangkep, tapi waktu itu sempat ada sumber mengatakan ketika Letkol Untung tertangkap, Letkol Untung bilang, "Udah tenang lah. Saya kenal baik kok sama Pak Harto. Saya enggak mungkin dihukum mati sama Pak Harto." Tapi sebelum adanya sidang dan sebagainya, correct me if I wrong ya teman ngopi ya. Iya. Pak Harto menjatuhi hukuman mati untuk Letkol Untung. Dan dia langsung dihukum mati. Begitu saja. Oke. Jadi ada banyak sumber juga nih, Bre, yang mengatakan bahwa Pak Karno ini terlibat dalam peristiwa G30S ini. Terlibat aja? Terlibat, iya. Tapi memang hal ini belum terbukti gitu ya. Belum terkonfirm. Belum terkonfirmasi. Ini masih teori. Ini masih teori aja gitu. Ya karena memang satu mungkin kenapa bisa Pak Karno dicurigain karena kan yang melakukan itu adalah pasukan pengaman presiden. Ya. Udah gitu. Satu, kedua Pak Karno cenderung ke kiri-kirian. Ke kirian. Gitu. Dan beliau sangat dekat dengan partai ini gitu. Benar. Ya, jadi ya sangat bisa diterima sih asumsi itu. Benar. Sangat bisa diterima. Namun tidak bisa dikonfirmasi. Ya, benar. Itu yang perlu ditekankan. Teman ngopi ya. Ya. Belum terkonfirmasi. Yes, jangan potong-potong video Anda. Iya, jangan motong-motong omongan kita gitu. Ya. Iya, bahkan pada puncaknya adalah Pak Karno ini pernah diadilin, Bre. Oleh pemerintahan Indonesia pada sidang MPRS. Itu tahun 1967, Bre.
Semenjak kejadian G30 PKI itu? Sorry, itu tahun 1966. Iya, setelah kejadian itu. Oh. Jadi kan setelah kejadian itu, wah, chaos Indonesia lah. Chaos ya, benar. Indonesia chaos, di mana gejolak di daerah-daerah tuh tinggi juga karena kan ternyata yang dibunuh oleh PKI ini bukan cuma jenderal, Bre. Iya, tapi sipil ada juga kena. Sipil, ulama. Oke. Dibunuh-bunuhin, makanya kebencian akan PKI itu luar biasa tingginya kan. Karena memang intensinya PKI ini kan memang udah bukan menjurus lagi, emang mau kudeta. Jadi memang membasmi orang-orang penting lah intinya. Bener. Yang dirasa penting. Yang pro pemerintah. Yes, kayak gitu. Jadi ya sebenarnya kan kalau kita mau lihat ya kan kayak kita main catur kan kita makan-makanin dulu yang penting kan. Bener. Iya dong. Bener. Biar gampang kan buat makan raja kan. Correct. Iya kan? Yes. Iya. Nah saat Indonesia tuh chaos segala macem, Pak Harto bilang ke Pak Karno melalui surat, Pak, udah biar gue aja yang beresin semua. Tapi gue minta dari lo adalah keluarin gue surat yang memang memberikan kewenangannya ke gue nih supaya gue bisa gerak memberantas PKI ini, kestabilan nasional bisa tetap terjaga. Pak Harto bilang kayak minta gitu. Sama Pak Karno. Yang ketika itu sangat dekat sekali ya. Yes. Dua-duanya ini ya. Tapi itu tidak bertemu. Itu via surat aja lah ibaratnya. Sampai akhirnya Pak Karno menerbitkan ini surat yang sangat amat kontroversial. Surat Super Semar lah. Oke. Surat perintah 11 Maret untuk mengambil alih pemerintahan Indonesia sebenarnya. Jadi kayak segala macam hal yang terjadi di Indonesia tuh baik politik atau apa diserahin ke Pak Harto. Jadi Pak Harto yang ambil alih itu dalam rangka menjaga kestabilan nasional. Dalam rangka membasmi si PKI ini kan. Iya. Seolah-olah itu adalah sebuah surat mandat untuk pokoknya ini bantu dulu deh untuk handle ini dulu deh gitu. Okay. Benar. Siap. Ya, nah mungkin kalau teman ngopi ada yang pernah nemuin surat Super Semar yang asli gitu ya, mungkin boleh share ke kita ya. Gitu. Wah, itu menarik banget sih kita. Buat bagi-bagi referensi lah. Benar. Gitu kan? Buat kita juga mau ngeliat ini toh gitu. Benar. Gitu. Ya oke. Nah, setelah itu ya kurang lebih dalam jangka waktu bulan tahun ya Pak Harto akhirnya bergerak tuh. Habis PKI memang dan kestabilan nasional terjaga. Tapi pada saat itu kepercayaan publik, bahkan kepercayaan pemerintahan itu lebih ke arah Soeharto. Gitu, sampai langsung di sweeping nih sama beliau nih. Langsung dihabisin bro. Kayak nyamuk kena Citronello nih. Oh gitu. Sama ya kayak Citronello ya. Sama. Bagus banget produknya itu. Bisa menghapus nyamuk-nyamuk seperti PKI yang terhapuskan. Cintailah produk-produk Indonesia. Betul sekali. Itu, bro. Nasionalis ini. Produk nasionalis nih. Jadi teman-teman ngopi wajib beli ini kalau kalian ngaku nasionalis. Citronello Body Shop. Yoi. Mampir ke Instagramnya. Nah jadi bahkan Pak Karno pun sampai pernah diadilin Sampai pernah diadilin itu pada 22 Juni 1966 dalam sidang umum 4 Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS terkait Pak Karno ini pada saat G30S sedang apa dan di mana gitu loh. Mau diselidiki lah. Ya. Dan memang Pak Karno pada saat itu membuat suatu pidato. Yang berjudul Nawaksara. Isinya apa tuh? Nawaksara itu isinya tuh sebenarnya tidak menjawab pertanyaan yang ditanya MPRS gitu. Sampai akhirnya MPRS tidak puas lah. Tidak puas dan ya Pak. Kalau boleh tahu apa sih isinya? Tentang apa sih? Tentang kemasyarakatan aja gitu. Iya. Jadi kayak tentang tugas presiden gitu. Jadi lu ditanya A, jawabnya B, misalnya gitulah. Ya, oke. Paham. Gitu. Sampai akhirnya ya presiden kita Pak Soekarno menyampaikan nawaksaranya dan pertanggungjawaban dalam nawaksaranya ini ditolak oleh MPRS. Ya Pak Karno akhirnya diberhentikan. Oleh MPRS sendiri. Yang which is punya wewenang ya. Yes. Yang which is salah satu ketuanya pada saat itu adalah Pak Jenderal Nasution. Gitu. Yang salah target. Yang waktu itu sebenarnya penculikan harusnya terhadap Jenderal Nasution ini. Iya. Tapi malah yang kena si Pierre Tendean itu. Sama anaknya si Nasution kan meninggal tuh yang kecil tuh. Gitu. Yang dihabisin oleh PKI. That's why Nasution mungkin
mungkin ada semacam dendam atau apa gitu ya. Pasti sih itu ya. Iya sih. Anaknya Wajar mati sih. dan dia pernah diincer gitu kan. Iya, jadi kalau ada indikasi subjektif di situ ya sangat masuk akal. Ya itulah sejarah kita ya. Dan banyak orang masih berspekulasi bilang katanya ini gue pernah nonton di YouTube gitu ya, tapi gue lupa dari channel apa gitu, tapi di situ sempat dibilang ada yang berspekulasi bahwa memang Pak Karno itu yang order si pasukan Cakabirawa ini. Tapi niatnya adalah untuk manggil jenderal doang, tapi ternyata order ini tuh disusupin gitu loh. Oke, jadi order ini ada yang menunggangi. Ada yang menunggangi dengan embel-embel ditambahkan seolah-olah yang padahal mungkin bukan penculikan ya. Bener. Atau pembunuhan ya, tapi lebih tepatnya mungkin dipanggil untuk menghadap gitu kan. Yes. Tapi malah didistorsi seolah-olah jadi dibuat jadi kayak penculikan dan pembunuhan. Yes. Oke. Nah, banyak lah teori-teori seperti itu dan banyak juga yang bertanya-tanya, loh kok dari 7 jenderal itu Pak Harto kenapa nggak ditargetin gitu loh? Iya juga ya. Gitu, karena kan Pak Harto termasuk jenderal besar juga kan. Nah jawabannya sih ada juga yang udah ngejawab, dia bilang ya karena Pak Harto kan deket sama Pak Soekarno. Jadi gua ini bener-bener kompleks sih bre. Kompleks Jadi gue banget. cuma bisa ya kita cuma bisa memaparkan dua teori ini. Yang paling tidak ada referensinya lah jelas. Ada referensinya. Jadi kita juga nggak bisa. Tapi ada yang seru nih. Apa tuh? Gue jadi inget video yang kemarin lo share. Apa tuh? Video Bu Ratna Sari Devi. Yang mana? Ratna Sari Devi. Iya. Yang dia pada saat itu sedang diwawancarai oleh wartawan gitu kan. Bukan wartawan itu, orang militer juga dia. Orang militer ya. Tapi direkam kamera lah. Dia gimana? Coba ceritain. Iya, jadi video yang lo share itu ke gua gitu kan. Jadi di video itu Bu Ratna Sari Devi ini FYI teman-teman ya, dia adalah istri terakhir dari Bung Karno gitu kan. Ya. Yang orang Jepang lah. Orang Jepang. Ya. Yang dipersunting lah sama presiden ketika itu. Yes. Oke. Nah, dia memaparkan sedikit kronologis lah. Dan di situ ada hal yang janggal yang bikin orang bertanya-tanya gitu kan. Ntar dulu, kronologis apa nih? Kronologis terkait G30S, tapi pas kejadiannya. Iya, kronologis saat kejadiannya tapi dari rumahnya dia gitu loh. Jadi apa yang dia alamin dari sudut pandang dia bersama dengan suaminya. Benar. Oke. Nah, jadi dia cerita kan, dia bilang, "Iya pada saat mau kejadian itu malamnya kita nih udah siap-siap aja nih, aku sama bapak, kalau misalnya kenapa-napa nanti kita lompat, kita kaburnya ke situ. Kalau ada kenapa-napa." Nah, polisi militer nanya dong, "Loh, emang ibu tahu ya kalau akan ada apa-apa?" Dia langsung kayak salah tingkah gitu. Oh, keceplosan. Nggak tahu sih keceplosan apa. Nggak tahu ya, nggak tahu keceplosan apanya, nggak tahu. Tapi ya kalian bisa nonton videonya sendiri. Kita lampirin aja, kita lampirin linknya di bawah. Dari gue sekian sih bre pembahasannya. Gue udah itu aja sih. Ya paling satu hal sih yang ingin gue tekankan adalah bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Seperti kata Pak Karno. Yes. Jas merah. Bukan berarti mau ngungkit. Konspirasi ngopi. Seruput lo kopinya.